Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Untuk hari ini kita melanjutkan materi tentang bab kemagnetan untuk subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini adalah akan kita bicarakan mengenai apa itu yang namanya gaya Lorentz. Oke, nanti gaya Lorentz ntar kita bagi beberapa sub ya, artinya beberapa bagian. Part ini kita sebutnya part 1 aja ya. Nah, ini ada judulnya gaya Lorentz pada penghantar yang berarus listrik. Oke, maksudnya gimana Om? Nah gini, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Nah, ilustrasi dari apa ini Om? Nah, ini adalah sebuah. Oke, sebentar. Ini adalah sebuah kawat. Panjangnya misalkan L ya. Nah, ini panjangnya L. Kemudian di sini dialiri arus listrik misalkan oleh warna merah deh. Nah, ini arus listriknya misalkan sebesar I. Oke, arus listrik sebesar I di mana ya? Oke, di sini aja deh, di luar aja deh. Di sini. Di sini arus listriknya sebesar I. Kemudian si kawat ini ditempatkan dalam sebuah daerah yang mempunyai medan magnet. Nah, di sini tandanya X atau cross ya, berarti tandanya itu medan magnetnya pada masuk gitu kan ya. Oke, ini pada masuk dengan medan magnetnya sebesar B misalkan. Maksudnya, nah, jadi gini ceritanya. Kalau kamu punya kawat yang dialiri arus listrik, kemudian si kawatnya ditempatkan dalam suatu daerah yang bermedan magnet, maka si kawat itu ntar akan mendapatkan sebuah gaya. Nah, gayanya disebut gaya magnet sebenarnya ya. Nah, karena yang nemuinnya Lorentz, berarti disebutnya juga gaya Lorentz. Oke? Karena gaya juga termasuk besaran vektor, oke. Nah, maka di situ ada arahnya kan ya. Nah, cara menentukan arah dari gaya Lorentz ya, kita gunakan kaidah tangan kanan tetap nih. Oke, atau aturan tangan kanan. Nah, disebutnya ini kaidah gitu kan ya. Tangan kanan. Oke, persiapkan tangan kanan kamu. Oke, ada apa aja deh di tangan kamu? Ntar kamu satu-satu ada ibu jari. Oke, nah ibu jari itu mewakili arah arus listrik. Nah, oke, arah arus itu kan simbolnya I kan ya. Oke, ini arah I diwakilin oleh ibu jari. Oke. Kemudian arah medan magnetnya, nah, B-nya itu kita wakilin sama 4 jari aja deh. Oke, biar gampang, biar gampang. 4 jari berarti arah medan magnet atau arah induksi magnet. Oke, arah medan magnet. Nah, medan magnet itu kan simbolnya B gitu ya. Maksudnya. Nah, untuk gaya Lorentz itu sendiri kita wakilin oleh telapak tangan aja. Oke, telapak tangan. Ada kan telapak tangan tuh? Oke, telapak tangan itu mewakili arah gaya Lorentz. Oke, gaya Lorentz sebesar F gitu ya. Oke, itu arah-arah yang akan kita pelajari untuk menentukan arah gaya Lorentz, arah arus listrik, sama arah medan magnet. Yuk kita aplikasikan atau kita pakai nih. Kita pakai nih. Arah arusnya kemana tuh? Ke kanan. Oh, berarti ibu jari kita ke kanan. Yuk kita praktekin nih. Nih seumpama kawatnya kamu wakilin sama pulpen yang kamu pegang. Nah, bawa pulpen kan? Nah, oke. Yang belum ada pulpennya silakan dicari dulu pulpennya. Oke? Udah? Oke, sip. Pegang pulpen kamu nih dengan arah ibu jari kamu ke kanan tuh, ke kanan arah arusnya tuh ke kanan. Berarti udah kan? Nah, kemudian 4 jari kamu nih karena di sini induksi magnetnya pada masuk, berarti 4 jari kamu masuk menuju kalau kamu lagi lihat video berarti arah 4 jari kamu masuk menuju monitor kamu. Nah, berarti ibu jari kamu ke kanan, kemudian 4 jarinya masuk, udah masuk ke monitor kamu tuh 4 jarinya ya. Oke, sip. Kemudian kamu lihat arah telapak tangan kamu menuju kemana? Oh, telapak tangan saya menuju ke atas Om. Ya betul, berarti arah gaya Lorentz pada kawat ini adalah ke
atas, oke. Oke, bisa dipahami nih. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Arah ibu jari kamu ke kanan. Udah kan ke kanan tuh. Yang tangan kanan kamu nih ke kanan, betul. Empat jari kamu masuk tuh, masuk ke monitor kamu. Udah? Oke, udah. Oh, berarti telapak tangan kamu mengarah ke mana? Oh, ke atas Om. Ya udah, berarti gaya lorenznya ya ke atas karena telapak tangan itu mewakili siapa? Gaya Lorenz. Oke? Oke, misalkan nih, nah saya balikin nih contoh ini untuk menentukan besarnya arahnya dulu. Misalkan nih, kalau arah arusnya ke sana, tuh, oke, I misalkan nih, B-nya misalkan tetap masuk Om. Nah, ini tetap masuk B-nya, medan magnetnya tetap masuk. Maka gaya lurusnya kemana? Ya, sekarang berarti ibu jari kamu kemana tuh? Ke kiri. Oke, silakan ke kiri. Ibu jarinya tangan kanan ya, tangan kanan. Ibu jarinya ke kiri. Empat jarinya masuk ke monitor kamu lagi. Oke, udah? Oke, kalau udah, lihat lapak tangan kamu mengarah kemana? Oh, ke bawah Om. Ya udah, berarti gaya lurusnya ke bawah. Oke, nah itulah untuk menentukan arah-arah dari gaya Lorentz. Oke, kalau bisa udah menentukan arah gaya Lorentznya udah bisa, berarti berapa besar gaya Lorentznya? Sekarang tinggal kita persamaannya nih untuk menentukan besar gaya Lorentz itu nilainya adalah, nah, di sini aja deh. Gaya Lorentz itu F kita simpulkan ya. F L biasanya ini F Lorentz kita simpulkan itu F I dikali L awalnya ini cross B sebenarnya ya. Nah, oke. Nah, ini dengan catatan eh, perkalian apa nih? Perkalian vektor ya, cross berarti boleh kamu sederhanakan ILB. Nah, kalau perkalian cos ntar ada sin theta. Dengan theta itu adalah sudut antara L atau misalkan ini di sini L itu panjang kawatnya ya dengan B-nya. Kalau misalkan tegak lurus berarti sin 90. Sin 90 berapa? 1. Berarti ntar persamaannya kamu kenal gaya lurus itu kan ILB gitu ya, atau FBIL juga boleh, FBIL atau ILB sin theta boleh. Artinya di sini hati-hati nih, tidak selamanya sudutnya tegak lurus atau 90 derajat. Bisa sudutnya 30, 60 ya tergantung pembuat soal. Ini persamaan untuk menentukan besarnya gaya Lorentz. Oke, kita kotakin dulu. Oke, kita kotakin dulu. Sip. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk melatih apakah lo udah paham atau belum tentang arah dari gaya Lorentz, Om Bejo nih udah menyediakan beberapa gambar dari kondisi gaya Lorentz itu sendiri. Oke, kita tutup dulu yang ini, kita buka yang ini. Oke, masih ada tuh kan? Oke, sip. Nah, nih, misalkan nih, ada beberapa gambar nih. Oke, kita sebut ini misalkan arah arusnya boleh ke atas, boleh. Oh, sorry. Oke, arah arusnya kita simbolkan sama warna putih aja, Om. Ini arah arusnya I, misalkan nih. Oke, sekarang misalkan ini arah medan magnetnya masuk, maka saya tanya arah gaya arusnya kemana? Yo, sekarang pegang pulpen kamu. Nah, arah ibu jari kamu sekarang ke atas tuh. I-nya ke atas. Oke, ibu jari kamu ke atas, tangan kanan kamu ke atas sudah. Oke, sekarang empat jari kamu masuk ke monitor kamu. Udah? Oke, sudah. Berarti telapak tangan kamu lihat kemana arahnya. Oh, ke kiri Om. Betul. Berarti arah gaya lensa kemana? Ya ke kiri berarti itu. Kan gampang. Oke, ini F-nya. Sip. Oke, lanjut Om. Om, misalkan saya pengen ini apa ya? B-nya Om boleh. B-nya ini ke bawah. Arusnya misalkan cross. Nah, sekarang gaya lurusnya kemana yuk? Sekarang nih, hati-hati nih I, B sama F-nya. Artinya I itu diwakili sama siapa? Betul, sama ibu jari kamu. Sekarang nih untuk soal yang ini. Ibu jari kamu kemana nih? Cross, berarti kalau cross itu masuk. Berarti ibu jari kamu arahnya masukin. Atau arahin ke monitor kamu. Monitor kamu udah. Oke, sekarang B-nya empat jari kamunya ke bawah. Oke, sudah ke bawah? Oke, udah Om. Nah, berarti telapak tangan kamu kemana tuh? Oh, ke kiri lagi Om. Iya, betul sekali. Berarti arah gaya lurusnya tetap ke kiri. Oke, silakan dicoba lagi. Ayo, misalkan nih sekarang. Om saya pengen ini I-nya. Boleh atau boleh. Ini I, yang ini B. Coba F-nya kemana? Oke, sekarang tuh. Sekarang ibu jari kamu kemana? Ke kiri. Oke, ke kiri udah. Nah, B-nya tetap masuk. Empat jari kamu masuk ke monitor kamu udah. Telapak tangan kamu kemana? Oh, ke bawah Om. Oke, itu kan gampang. Oke, tuh F. Sip. Lanjut. Misalkan apa lagi ya? Oke, misalkan nih sekarang apa? Coba pengennya yang mana?
Udah. Oke, sip. Terus misalkan nih B-nya deh. Oke, yang ini B-nya ya. Oke, ini B. Kemudian ini I. Nah, kemana F-nya coba? Oke, sekarang nih. Siapa nih I-nya? Jempol kamu masuk ke monitor kamu. Masuk sekarang jempol ya, jempol. Set, udah. Empat jari kamu kemana tuh? Empat jari kamu nih. Nih, ke kanan. Oke, sip. Ibu jari kamu masuk, empat jari kamu ke kanan. Oke, kamu lihat telapak tangan kamu mengarah kemana coba? Oke, betul. Mengarah ke bawah. Oke, tuh kan gaya loresnya gampang. Oke, oke. Ini contoh satu. Sekarang ini contoh dua nih. Kalau tadi cross, 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 cross itu kan masuk. Sekarang ini dot, 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 dot itu pada ke luar. Oke, sekarang kita coba yuk. Kita coba yang ini misalkan I-nya nih. Oke, ini B-nya. Nah, kemana F-nya? Kita tentukan dulu arah gaya loresnya dulu deh. Oke, kemana yo? I-nya sekarang nih dot nih. Nah, kalau dot itu kan keluar, berarti jempol kamu menuju menuju kita, menuju kamu, menuju muka kamu udah. Nah, oke, jempol kamu menuju muka kamu dah. Udah, sip. Terus empat jarinya kemana Om? Nah, empat jarinya kemana tuh? Nah, ini empat jarinya ke kanan, berarti empat jarinya ke kanan. Udah tuh, jempolnya tetap ke arah kamu. Berarti telapak tangan kamu kemana? Oh, ke atas Om. Oh, ceri, itu kan gampang. Ini F-nya, sip. Terus apa lagi? Nah, misalkan ini, misalkan nih, kamu pengen apa? Pengen misalkan ini siapanya? Ini I-nya Om, boleh. Sekarang ini B-nya boleh. Berarti F-nya kemana yuk? Nah, oke, berarti ya pilihannya kalau nggak ke atas ya ke bawah nih kalau kayak gini. Ini juga sama kan. Coba. I-nya sekarang ke kiri. Jempol kamu ke kiri udah. Oke, ke kiri. Empat jari kamunya jangan masuk. Tapi apa nih? Kalau ini berarti keluar. Bukan arah monitor nih. Berarti ke arah kamu B-nya atau empat jarinya. Oke, kamu balikin. Waduh, pegel Om. Ya udah nggak apa. Berarti telapak tangan kamu kemana? Oke, ke atas. Tetap ke atas ya. Oke, tuh. Sip. Oke, sekarang nih. Sekarang apa yuk? Oke, sekarang saya pengen ini F-nya deh. Nah, sekarang ini F-nya. Ini B-nya kemana arah I-nya? Coba. Ini F berarti F itu buat siapa? Telapak tangan. Telapak tangan kamu kemana nih? Keluar Om, karena dot nih. Oke, berarti telapak tangan kamu menghadap muka kamu. Oke, udah? Sip. Terus? Udah Om, oke. Terus empat jari kamu jangan ke atas, tapi kemana nih? Nah, empat jari kamu ke bawah. Oh, ke bawah. Telapak tangan. Berarti jempol kamu mengarah ke mana tuh? Oh, ke kiri Om. Betul sekali. Berarti jempol T buat siapa? Buat arah arus. Tuh kan gampang. Oke. Oh, ceri lanjut Om, lanjut. Oke, lanjut siap. Misalkan nih, ini F-nya. Coba ini misalkan B-nya coba kemana arah I-nya coba sekarang F-nya kemana ke atas berarti telapak tangan kamu ke atas otre terus empat jari kamu nih hati-hati nih hati-hati kemana nih dot keluar bukan ke dalam oh berarti kalau keluar si empat jari kamu menuju arah kamu oke pegel lagi Om berarti F-nya kemana ke kiri I-nya ke kiri kan gampang sip lanjut nah kalau kayak gini gimana ayo gimana misalkan ini F ini B saya tanya di sini dot atau cross coba telapak tangan kamu kemana ke kanan ke kiri Om telapak tangannya terus B-nya ke bawah empat jari kamu ke bawah udah ke bawah berarti jempol kamu ngarah kemana menuju monitor Om berarti kalau menuju monitor kemana masuk dong oke itu atau menjauhi kamu ya menjauhi kita atau masuk menuju monitor kamu tuh oh ini berarti apanya ini I-nya kan gampang sekarang misalkan nih saya tanya ini misalkan I oke ini B ayo kemana F-nya di sini I-nya kemana Om oke I-nya ke atas tuh berarti jempol kamu ke atas B-nya kemana Om? B-nya ke kiri. Oke, udah. Jempol kamu ke atas. Empat jari ke kiri. Oh, telapak tangan kamu kemana nih? Mengarah masuk Om ke monitor. Oh, menuju monitor. Oh, berarti kalau menuju monitor berarti ya cross. Oke. Atau menjauhi pembaca kan ya. Membaca, menjauhi kita gitu ya. Yang lihat. Oke. Tuh, berarti ini F-nya. Sip. Lanjut. Oke, berarti misalkan ini yang gampang lagi Om. Misalkan ini
B. Oke, ini I kemana F-nya di sini? Gampang sekali. Berarti jempol kamu ke kiri, 4 jari kamu ke atas, berarti telapak tangan kamu masuk lagi. Oke, itu berarti ini F-nya. Gampang banget. Berarti ini misalkan ini apa lagi yang belum? Misalkan ini I, yang ini B, atau ini F deh. Nah, kemana B-nya coba? Ibu jari kemana tuh? Ibu jarinya ke kiri. Udah ke kiri. Oke, telapak tangan kamu kemana tuh? Oke, telapak tangan kamu ke bawah. Berarti B-nya kemana? B-nya berarti 4 jari kita mengarah ke kita, berarti keluar kan. Nah, kayak untuk gambar-gambar yang lainnya silakan kamu coba sendiri. Pokoknya IBF itu hubungan antara ini saling tegak lurus ya, IBF-nya. Oke. Nah, untuk besarnya nah ini ILB sin theta gitu ya. Oke, ILB sin theta nih, atau mana sin tetanya nih? Nah, ini sin theta nih. Sin theta. Nah, oke, ini sin theta. Oke. Ini sin theta. Oke, nah itu. Sip. Nah, untuk contoh soal yang lainnya kita bahas di latihan soalnya. Nah, untuk materinya kita cukup dulu sampai sini. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika. Oke, kita melanjutkan latihan soalnya ya. Latihan soal masih kita membahas tentang subogobasan gaya Lorentz. Nah, ini soalnya. Soal ujian nasional tahun 2009. Perhatikan gambar di bawah. Dari titik A, mana titik A? Nah, titik A nih. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B. Nah, ini medan magnet B. Artinya kalau misalkan di sini tandanya cross, berarti medan magnet arahnya pada masuk ke dalam ya, pada masuk ke monitor kamu. Nah, salah satu lintasan yang mungkin dilalui elektron adalah, nah, oke, saya tanya dulu nih, yang namanya elektron itu kamu kenal bermuatan, nah, oke, betul, bermuatan negatif kan. Nah, ini elektron itu bermuatan negatif. Oke, kalau dia bermuatan negatif, maka ketika sebuah partikel bermuatan melalui atau melewati suatu daerah yang bermedan magnet, maka dia akan mengalami yang namanya gaya Lorentz ya. Nah, arahnya tegak lurus dengan arah medan listrik, arah medan magnet ataupun dengan arah geraknya gitu ya. Oke, berarti yang tidak mungkin dulu nih. Oke, yang tidak mungkin berarti kan lintasan yang lurus. Nah, ini nggak mungkin. Artinya kalau misalkan lintasannya lurus, berarti dia tidak mengalami gaya Lorentz. Sementara elektron itu kan bermuatan. Nah, kalau yang bermuatan berarti akan mengalami gaya Lorentz. Nah, ini masih ingat nih kaidah tangan kanan yang pernah kita bahas di materi. Tapi ingat, yang namanya kaidah tangan bukan hanya berlaku, itu salah satu contoh untuk menentukan gaya pada partikel yang bermuatan positif. Nah, bermuatan positif atau disebutnya misalkan siapa? Proton ya. C positif. Artinya kaidah tangan kanan itu kan kamu kenal ada ibu jari. Nah, ibu jari menunjukkan arah kecepatannya. Berarti kita gambarkan. Arah kecepatannya kan ke atas tuh. Nah, ini dengan kecepatan sebesar V. Kemudian arah medan magnetnya di sana adalah cross masuk. Ya udah kita praktekin tuh. Nah, ini ingat untuk muatan positif dulu. Ibu jari kita berarti arahkan ke atas. Oke, kamu coba juga ya sambil nonton, berarti sambil nyobain juga. Ibu jari kita ke atas, udah. Kemudian 4 jari kamu masuk ke monitor kamu ya. Oke, masuk ke monitor kamu udah. Nah, berarti kamu lihat telapak tangan kamu mengarah ke mana? Mengarah ke kiri om. Oke, nah inilah si gaya Lorentz-nya. Nah, ini B-nya. Berarti kalau begitu, ketika dia bergerak ke atas memasuki medan magnet, dia kan harusnya lurus tuh. Nah, karena mendapatkan gaya Lorentz ke kanan, ke kiri, berarti dia kan seolah-olah bergerak ke sana ya. Oke, melengkung. Nah, sip. Nah, ini untuk si proton atau bermuatan positif. Nah, sementara yang ditanyakan adalah bermuatan negatif. Ya sudah, kalau ini misalkan lintasan untuk partikel yang bermuatan positif, maka lintasan yang bermuatan negatif berarti arahnya berlawanan dengan arah si lintasan
bergerak dari yang bermuatan positif. Berarti lintasan yang mungkin untuk elektron ya berarti P, Q, R. Nah itu selesai. Jadi jawabannya yang C. Ingat, jadi yang lo harus perhatiin siapa yang bergeraknya nih, elektron atau proton. Kemudian lo perhatiin arah geraknya sama arah medan magnetnya. Baru kita pakai kaidah tangan kanan. Nah ini salah satu contoh dari menentukan arah dari gaya Lorentz. Nah oke, untuk lebih jelasnya lagi silakan dibuka lagi materinya dan dicoba lagi latihan soal berikutnya. Yuk, bye-bye. Ya, masih kita membahas latihan soal dari subpoko bahasan, tetap masih gaya Lorentz. Oke. Nah, ini soalnya. Soal ujian nasional tahun 2011. Oke, kita baca bersama-sama. Sebuah kawat peki. Nah, ini ada kawat peki. Oke, diletakkan. Oke, di dalam daerah yang mempunyai medan magnet homogen. Nah, artinya homogen itu serba sama ya. Oke, seperti pada gambar. Jika kawat jika kawat tersebut dialiri arus listrik dari Q menuju P, maka arah kawat akan melengkung ke atas, ke bawah, ke samping, keluar atau masuk. Oke, berarti masih kita bicara tentang arah dari gaya Lorentz. Yuk kita ilustrasikan gambarnya. Nah, kata soal si kawatnya dialiri arus dari Q ke P, berarti dari Q ke P berarti kemana tuh? Ke kiri kan ya? Oke, berarti arah arusnya ke kiri. Nah, ini arah arus I. Oke, sip. Arah induksi magnetnya kan cross, berarti di sini arahnya pada masuk. Nah, maka kemungkinannya itu arah gaya Lorentz-nya kalau nggak ke atas pasti ke bawah karena semuanya harus saling tegak lurus. Oke. Berarti yang ke samping salah, yang keluar salah, yang masuk salah, ke atas atau ke bawah. Oke, yuk kita pakai kaidah tangan kanannya. Tangan kanan, oke, sambil dicoba, sambil lihat. Ibu jari kita, ibu jari lo arahnya ke kiri. Oke, sudah ke kiri. Nah, kemudian 4 jari lo-nya masuk ke monitor kamu. Udah, nah, anggap masuk ke monitor karena lo lagi nonton videonya kan. Nah, berarti lihat telapak tangan kamu mengarah ke mana tuh? Oh, telapak tangan kanan saya mengarah ke bawah om. Ya sudah, berarti inilah gaya Lorentz-nya. Nah, ini yang tadi yang masuk itu induksi magnetiknya. Berarti dia akan melengkung kemana? Nah, ntar posisinya si kawatnya itu kalau misalkan ini kawatnya tipis ya, artinya nggak tebal gini, pasti dia akan melengkung kemana? Nah, melengkung tuh, ntar deh. Nah, seperti ini. Artinya dia mengalami atau mendapat gaya Lorentz ke bawah gitu maksudnya. Ujian nasional ternyata soalnya sangat-sangat sederhana sekali. Jadi lo jangan takut pada soal ujian nasional, hanya takutlah pada yang buat apa? Nah, yang buat soalnya. Nah, oke, berarti hanya takut pada yang bikin orang gitu ya. Pada Tuhan kita. Yuk kita ketemu lagi di soal berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Lorentz. Nah, menyambung kemarin ya. Kalau kemarin kita bicara tentang gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus listrik kemudian ditempatkan dalam daerah yang bermedan magnet. Nah, untuk sekarang itu akan kita bahas gaya Lorentz pada sebuah muatan yang bergerak dalam daerah bermedan magnet. Artinya sebenarnya ini ada hubungannya. Yang namanya arus itu kan muatan yang bergerak. Artinya kalau arus atau kawat yang ada arusnya dia akan mengalami gaya Lorentz, begitu juga dengan muatan yang bergerak dalam daerah bermedan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Sip. Nah, untuk ilustrasinya kayak gini, Om Bejo udah menggambarkan nih sebuah ilustrasi. Misalkan ini ada sebuah partikel bermuatan positif nih, bergerak dengan kecepatan v, dalam suatu daerah yang bermedan magnet B arahnya cross, berarti masuk gitu kan ya. Oke, ceritanya gini ceritanya. Sip nih. Kalau misalkan si partikel yang bermuatan ini, misalkan anggap partikel bermuatan positif bergerak dengan kecepatan v arahnya ke kanan. Kalau misalkan di sini nggak ada medan magnet, berarti ya geraknya kemana? Ya bakal lurus gitu ya. Oke, tidak akan mengalami gaya apapun kalau misalkan tidak ada medan magnet. Karena di sini ada medan magnet yang arahnya tegak lurus dengan arah geraknya, maka dia akan mengalami suatu
gaya, ya disebutnya ya tetap gaya Lorentz. Oke, berarti arahnya kemana Om? Ya arahnya tetap kita gunakan kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari pada kawat atau misalkan pada gaya Lorentz untuk si apa kemarin tuh kawat yang dialiri arus listrik. Itu sama persis cara menentukan arahnya, cuman beda simbol aja. Sekarang si arusnya diwakilin sama kecepatan gerak bendanya. Oke, jadi tetap kaidah tangan kanan. Nah, sekedar catatan saja nih, catatan notes gitu kan ya. Catatan apa Om? Nah, ini kaidah tangan kanan berlaku hanya untuk siapa? Berlaku buat untuk partikel gitu kan ya. Oke. Bermuatan positif. Oke, bermuatan positif. Maksudnya gimana Om? Artinya nih kaidah tangan kanan itu buat partikel yang bermuatan positif. Terus gimana Om kalau misalkan si partikel yang bergeraknya itu bermuatan negatif? Ya udah berarti kebalikan ntar arahnya. Kalau misalkan ketika kita gunakan kaidah tangan untuk bermuatan positif itu arah gaya Lorentz ke atas, berarti untuk untuk partikel yang bermuatan negatif berarti arahnya ya ke bawah. Kalau misalkan untuk positif ke kanan berarti untuk negatif ya ke kiri gitu maksudnya. Jadi kamu harus memperhatikan siapa yang bergeraknya bermuatan positif atau bermuatan negatif. Oke, cara nentuinnya pakai tangan kanan kamu dulu, baru ketika di sininya misalkan elektron artinya yang bermuatan negatif berarti tinggal dibalikin arahnya yang udah kita tentukan. Oke. Nah, seperti itu. Ya contoh misalkan untuk soal ini berarti kan geraknya kemana tuh? Oke, bergeraknya dia kecepatannya V ke kanan kan ya? Oke, arah medan magnetnya kemana? Oh, berarti arah medan magnetnya di sini masuk gitu kan ya? Oke, berarti ibu jari kita ke kanan tuh. Udah, 4 jari kita masuk ke monitor kamu. Berarti telapak tangan kamu kemana? Oh, berarti telapak tangan kita ke atas. Berarti inilah gaya Lorentz-nya ke atas. Kalau partikelnya positif. Nah, yang kita maksud kalau misalkan partikel yang bergeraknya negatif berarti arah gaya Lorentz-nya ya berarti ke bawah gitu maksudnya. Oke, sip. Nah, untuk menentukan besarnya apa namanya besar gaya Lorentz untuk partikel yang bergerak dalam suatu daerah bermedan magnet, maka F Lorentz-nya nilainya sama dengan Q dikali awalnya V dicrosskan sama B atau kamu kena Q V B dikali dengan sin theta. Dengan theta adalah sudut antara kecepatan dengan siapa nih arah induksi magnetiknya. Kalau misalkan saling tegak lurus berarti sin 90 berapa? 1. Makanya yang kamu kenal F Lorentz itu Q V kali B. Oke, ini sama-sama gaya Lorentz. Kita kotakin dulu. Oke, kotakin dulu. Set. Sip. Oke, itu untuk menentukan besar gaya Lorentz. Nah, sekarang nih, kalau misalkan di sini ada sudut theta, berarti kan kemungkinannya berapa? Oke, yang pertama kemungkinan ketika sudut antara apa namanya? V dan B-nya misalkan 90 derajat. Nah, oke, berarti entar lintasannya itu berbentuk lingkaran. Oke, maksudnya gimana Om berbentuk lingkaran? Ya kayak gini misalkan nih. Nah, oke, kalau misalkan di sana ada partikel misalkan positif anggap ya. Oke, bergerak dalam suatu daerah bermedan magnet misalkan arahnya apa ini? Masuk. Oke, berarti kan tadi akan mengalami gaya Lorentz. Nah, ini sudutnya 90, artinya V-nya ke sana, B-nya masuk, berarti sudutnya 90 kan ya. Maka ntar lintasan yang akan terbentuk untuk partikel ini akan berbentuk lingkaran tuh dengan jari-jari misalkan R. Nah, biasanya ya, untuk tipe soal yang ini ditanya berapakah jari-jari lintasan partikel bermuatan ketika bergerak dalam suatu daerah yang bermedan magnet. Maka antar hubungannya ya gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Kenapa gaya Lorentz? Karena dia mengalami gaya Lorentz. Kenapa gaya sentripetal? Karena dia mengalami gerak melingkar. Ya sudah, berarti kamu samain ini Q V B, yang ini gaya sentripetal masih ingat? Betul, mv kuadrat per
R. Coret deh satu itunya. Nah, V-nya ini V kuadrat berarti tinggal satu. Maka ntar kamu kalau ditanya jari-jari lingkarannya itu R nilainya sama dengan R ini kan ya. Berarti M kali V, M kali V dibagi siapa? Dibagi Q kali B. Nah, itu untuk menentukan jari-jari lintasan si partikelnya. Kalau sudutnya 90. Gimana Om kalau sudutnya 0? Oke, kalau misalkan sudutnya 0, nah artinya gimana kalau sudutnya 0? Kalau tetanya 0 berarti sin 0 berapa? 0 berarti dia gimana? Tidak mengalami gaya Lorentz. Berarti gaya Lorentz berapa? Ya 0. Artinya lintasannya ya lurus aja gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kalau lintasannya kalau sudutnya misalkan kurang dari 90 derajat. Nah, berarti ntar lintasannya itu berbentuk spiral. Oke, artinya gimana Om? Misalkan kayak gini ilustrasi sederhananya. Kalau misalkan ini medan magnetnya, tuh, tuh. Kemudian di sini ada partikelnya misalkan warna unyu-unyu. Nah, ini proton misalkan atau elektron boleh deh. Kalau tadi kan tegak lurus, berarti kalau misalkan ini misalkan membentuk sudut. Nah, kecepatannya itu sebesar theta gitu ya. Maka ntar lintasan yang akan terbentuknya adalah ya kayak gini tuh, spiral tuh. Oke, nah ini yang dimaksud dengan lintasan spiral. Nah, ini hanya menentukan lintasan-lintasan saja. Kalau untuk menentukan besarnya ya kita pakai ini. Kalau menentukan jari-jari lingkarannya ya seperti ini. Atau misalkan di sini bisa dicari berapa besar muatannya juga bisa. Nah, untuk materinya Om Bejo cukupkan dulu sampai sini nih. Artinya ada beberapa poin tuh untuk menentukan besarnya gaya Lorentz. Oh, oke. Nah, lo dari kota mana nih? Kota Bandung, kota Jakarta, kota Surabaya, kota Jogja, Malang, Jawa Timur, atau misalkan ya di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga lo dikasih selalu kesehatan dan dijauhin dari rasa malas kita ya. Oke, yuk kita bahas latihan soal dari Supoko Bahasan. Masih bicara tentang gaya Lorentz. Oke, kita buka soalnya. Nah, nih. Soal UMPTN tahun 2001. Soalnya panjang banget Om. Ya udah nggak apa-apa, kita baca dulu. Ada sebuah penghantar lurus panjang, gitu kan ya, dialiri arus sebesar 1,5 ampere. Sip. Kemudian ada sebuah elektron nih bergerak dengan kecepatan 5 kali 4 meter per second searah dengan arah arus dalam penghantar pada jarak 0,1 meter. Artinya, nah ilustrasi sederhananya Om Bajo sudah gambarkan. Tuh. Ini kan ceritanya ada kawat. Nah, dialiri arus kan 1,5 ampere tuh. Sip. Nah, kemudian pada jarak 0,1 meter di atas kawat, nah ada elektron nih bergerak dengan kecepatan segini kan searah dengan arah arus. Ingat nih, kalau misalkan ada partikel bergerak, kemudian di sini ada arus atau misalkan gini deh konsep sederhananya. Ketika ada arus listrik, sebelumnya kan kita udah bahas tentang hukum Oersted, berarti terdapat medan magnet kan di sekitarnya ya. Oke, berarti di sini tuh ada medan magnet. Nah, kemudian elektron jalan tuh dengan kecepatan v. Berarti kalau ada partikel bergerak dengan kecepatan v dalam suatu daerah yang bermedan magnet, maka dia akan mengalami apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz. Ya sudah. Nah, saya yakin persamaannya itu adalah apa? Yang namanya gaya Lorentz itu apa coba? F. Nah, di sini aja Om. Nah, di sini deh. F itu apa? Nah, untuk muatan yang berat itu kan Q dikali V dikali dengan induksi magnetiknya. Kan yang namanya elektron muatannya berapa? 1,6. Kamu tulis dulu deh yang udah ada. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 9 kecepatannya berapa Om? 5 kali 10 pangkat 4. Nah, oke, sip. Nah, sekarang Om, induksi magnetnya nih nggak ada nih Om. Oke, emang nggak ada karena ini soal fisika. Artinya lo jangan melupakan poin-poin sebelumnya. Ingat seperti kata Om Oersted, di sekitar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Karena ini termasuk kawat lurus panjang tahiga, maka ingat nih, induksi magnetik pada suatu titik, misalkan itu kan besarnya masih ingat berapa? Betul, mu 0.
I gitu kan ya, dibagi 2V A. Ya sudah, kamu cari B dulu deh. Nah, secara terpisah. Mu nolnya kan kamu kenal 4V kali 10 pangkat min 7. Kuat arusnya berapa tuh? 1,5. Sip. Nah, dibagi 2V. Oke, jaraknya itu jarak elektron ke kawatnya kata soal tadi 0,1 meter. Berarti kita anggap 10 pangkat min 1 aja ya. Oke, sip. Yuk kita coret dulu. Coret-coret, mencoret. Nah, 4V sama 2V berarti 2 ya. Nah, 2 kali 1,5 berarti 3. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, ini tes lah. Nah, baru setelah lo dapat, masukin deh ke sono. Oh, sip. Ya sudah, tinggal foya-foya. B-nya kan masukin tuh berapa? Ini 3 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, sudah tinggal dihitung. 1,6 kali 5 dikali 3. Oke, berarti 15. Nah, dikali berapa? Coba dihitung sama-sama. 5 kali 3, 15 dikali 1,6 itu nilainya adalah 24. Nah, oke, 24 dikali 10 pangkat min 19 min 6 berarti min 19 min 6 hasilnya 3 berapa? 25. Oke, nah, ini berarti 25. Oke. Nah, ini 25 min ya. Oke, berarti ini tandanya satuannya apa nih? Newton. Oke, sip. Oke, dikurangi. Oh, sorry. Belum nih. Ini min 11 min 25 dikali 10 pangkat 4 ya. Oke, belum. Aduh, kelewat. Berarti 24 kali 10 pangkat min 21 atau nilainya sebenarnya 2,4 kali 10 pangkat min 20 Newton. Tuh, selesai sekarang. Tinggal dipilih. Berarti jawabannya yang B. Oke. Nah, itu jawabannya. Jadi konsepnya udah ada dua nih. Yang pertama konsep yang sedang kita pelajari yakni gaya Lorentz. Kemudian ada satu besaran yang disembunyikan dalam poin yang sebelumnya lo sudah pelajari. Jadi yang namanya fisika itu saling menyambung menjadi satu tanda cinta. Oke, yuk semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya dan semoga lo bisa juga menyampaikan ke teman-teman lo, ke saudara-saudara lo semuanya. Yuk, assalamualaikum, bye-bye. Oke, jumpa lagi bareng Om Bajo di sini. Oke, pada kesempatan kali ini, yuk akan kita bahas, masih kita membahas latihan soal mengenai gaya Lorentz. Oke. Nah, ini soal simak UI lagi nih. Oke, jadi bagi lo semuanya yang pengen ke UI, ya semoga lo bisa tembus ya ke UI-nya. Oke, amin. Yuk kita sama-sama belajar, kita membahas. Nah, ada sebuah elektron muatannya segini bergerak dengan kecepatan. Nah, dalam fungsi vektor ya, ada vektor satuan I sama vektor satuan J. Memasuki ruang yang bermedan magnet juga menggunakan vektor satuan I sama vektor satuan J. Maka gaya yang dialami elektron tersebut adalah berapa Newton. Oke, nah ingat nih persamaan awalnya kamu saya yakin pasti ingat nih. Yang namanya F Lorentz itu gaya Lorentz itu kan perkalian vektor ya. Nah, F itu kan nilainya sama dengan Q dikali dengan V cross B. Nah, ini V cross artinya perkalian vektor ya, artinya cos produk. Oke, ya sudah berarti nilainya sama dengan. Nah, biar gampang, kita cari dulu perkalian vektor antara V di crosskan dengan B ya. Nah, di luar saja. Di mana ya? Oke, di sini aja deh Om. Nah, oke, V cross B itu nilainya sama dengan V-nya kan itu tuh 2 kali 10 pangkat 6 punyanya si I gitu kan ya. Nah, ditambah kemudian siapa? 3 kali 10 pangkat 6 punyanya si J di-crosskan dengan siapa tuh? Nah, yang B-nya siapa tuh? 0,01. Jangan 0,01 aja deh biar gampang. Berarti 10 pangkat min 2 aja ya. Nah, 10 pangkat min 2. I ditambah dengan siapa tuh? Nah, 2 kali 10 min 2 punyanya si J. Oke. Nah, ingat nih yang namanya perkalian vektor.
vektor itu kalau misalkan anggap gini ya, V cross B itu nilainya sama dengan V kali B dikali sin theta. Artinya di sini adalah sin. Ingat nih ada vektor satuan I sama vektor satuan J. Misalkan nih, kalau I sama I itu kan berimpit ya, berarti sudutnya berapa? 0 derajat. Berarti sin 0 berapa? Ya 0. Nah, kalau begitu kesimpulannya kita nggak usah ngaliin yang sama, kita kaliin yang beda saja. Ini misalkan nih I yang ini dikroskan sama J yang itu tuh. Oke, kenapa I sama I nggak perlu dihitung? Karena tadi I sama I nilainya sinnya itu 0, berarti ya udah nggak usah dihitung. Kemudian J yang ini dikalikan sama yang I yang itu. Jadi semuanya dikaliin. Ingat nih perjalanannya. Oke, kamu kenal ini vektor satuan ya, vektor satuan nih. Kamu kenal ini kan I, yang ini J, yang ini K. Ingat, kalau I dikroskan sama J itu hasilnya K ya. Nah, misalkan tuh J cross K hasilnya ya I. Nah, K cross I hasilnya J. Itu berlawanan jarum jam. Gimana misalkan kalau misalkan J cross I? Nah, ya udah berarti kalau kebalikannya, kalau terus J cross I itu berarti min K. Oke, jadi itu. Nah, ingat kan ya, masih ingat nih perkalian vektornya ya. Ya udah kita cari nilainya dulu. Sip. 2 kali 2 berarti 4. 10 min 6, 10 min 2, 10 6, 10 min 2 berarti 2 kali 2-nya 4 gitu ya, kali 10 pangkat 6 ambil 2 berarti 4. Oke. Nah, karena ini I cross J atau I cross J berarti hasilnya K ya, positif tuh. Sip. Nah, terus lanjut. Sekarang J cross I 3 kali 10 pangkat min 6 dikali lagi 10 pangkat min 2 berarti, nah ingat nih J cross K hasilnya apa? J cross K, J cross I, J I hasilnya min K, berarti kamu tulis ini min gitu ya, 3 kali 10 pangkat 4, ini nilainya K ya. Oke, berarti kan dikurang itu 4 kurang 3 berapa? 1, berarti kali 10 pangkat 4 K. Nah, itu maksudnya. Ya udah tinggal masukin ke sono. Oke, masukin setu. Nah, oke. Q-nya berapa? Q-nya kan 1,6 10 pangkat min 19. Oke, V cross B-nya berapa tuh? 10 pangkat 4. Ini hasilnya arahnya ke K. Berarti nilainya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 15. Ininya K, artinya arahnya itu ke sumbu Z positif, artinya K tuh. Nah, ini K ya. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang D. Itu kan gampang. Artinya kalau ada perkalian vektor atau cross gitu kan ya, kamu kaliin yang beda, jangan kaliin yang sama. IJ, JK, KI, seperti itu. Nah, biasanya nih perkalian vektor itu kamu pelajari di kelas 2 ya. Nah, kalau misalkan masih lupa perkalian vektornya, kamu buka materi kelas 2 tentang kinematika vektor atau kelas 1 itu di bagian vektor. Untuk mengingatkan kembali apa itu perkalian vektor atau perkalian skalar. Untuk soal gaya Lorentz-nya ya ini sampai sini dulu. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika, dalam membantu lo semuanya dalam menggapai cita-cita yang pengen misalkan masuk ke UI atau PTN yang lainnya. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Suatu daerah yang bermedan magnet, maka sikawatnya akan mengalami gaya Lorentz, gitu kan ya. Begitu juga ketika kamu udah belajar sebuah muatan yang bergerak di dalam daerah yang bermedan magnet, dia juga akan mengalami gaya Lorentz. Nah, ini berarti poin ketiga ya, gaya Lorentz persatuan panjang. Ilustrasi sederhana dari gaya Lorentz persatuan panjang. Nah, seperti ini. Oke, ini ada dua buah keadaan ya. Anggap yang kita perhatikan yang pertama dulu nih, ada dua buah kawat nih, kawat 1 ada kawat 2, atau misalkan penghantar gitu ya. Oke, penghantar 1 sama penghantar kedua dialiri masing-masing, ini arusnya I1, ini arusnya I2, arahnya sama-sama ke atas. Oke, nah, kemudian kedua kawat itu terpisah sejauh A gitu kan ya, jarak pisahnya. Nah, kalau gambar yang ini sama kayak keadaan 1, cuman arahnya
Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Artinya yang ini searah, yang ini berlawanan arah. Nah, kalau misalkan ada dua buah kawat dialiri arus listrik, maka ntar kedua kawat itu saling berinteraksi. Nah, interaksi apa Om? Ya gaya. Gayanya bisa gaya tarik menarik, bisa gaya tolak menolak. Oke, berarti yang lo kudu perhatiin apakah dia tarik menarik atau tolak menolaknya, ya lihat arah arusnya nih. Nah, artinya kalau misalkan arah arusnya gimana tuh? Kalau arah arusnya searah, artinya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, maka gayanya itu akan gimana? Tarik menarik. Oke, tarik menarik. Oke, sip. Artinya awalnya gini, berarti ntar pada melengkung. Nah, jadi langsing si kawatnya. Artinya ini ketarik gitu kan ya. Nah, oke, kita gambarkan nih gayanya sama warna oranye. Nah, yang ini ketarik ke sana, kawat yang satu, yang kawat kedua juga ketarik ke situ. Nah, sebesar F tuh. Nah, gaya persatuan panjang ya awalnya gini. Yang namanya F itu, nah ya udah di sini aja besarnya. Gaya Lorentz itu untuk dua kawat yang saling berdekatan, awalnya nih mu 0 kali I1 dikali I2, artinya kan masing-masing ada I1 ada I2 dibagi 2 V. A itu jaraknya, nah dikali dengan L panjang kawatnya. Nah, biasanya karena panjang kawatnya itu tak terhingga, maka persamaannya itu disebutnya gaya persatuan panjang. Artinya si L nya pindah ke bawah, maka nilainya ntar ya ini. Oke, mu 0 I1 dikali I2 ya dibagi 2 V A. Nah, itu yang kita maksud dengan gaya persatuan panjang. Nah, ini tuh gaya persatuan panjang karena panjang kawatnya tak terhingga. Oke. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk mencari besar gayanya ya sama persis sama kayak gini, cuman yang beda arahnya saja. Oke, kalau misalkan tadi searah itu bakal tarik menarik, berarti kalau arusnya berlawanan arah gitu kan ya. Oke, maka dia akan tolak menolak. Nah, artinya kalau tolak menolak si kawatnya bakal menggembung, artinya ntar si ini ketolak ke sana, jadi gambarnya kayak ini kan ya. Artinya menggembung tuh, ini juga bakal ke sana, artinya ini gayanya. Nah, kalau kita gambarkan berarti yang ini ketolak oleh kawat kedua sebesar F gitu kan ya, F persatuan panjang misalkan, atau F yang ini boleh. Nah, ini juga ketolak ke sana tuh, artinya sebesar F. Nah, kalau misalkan dikasarin ya, dikasarin gimana? Maksudnya di sederhananya misalkan nih, awalnya kalau misalkan kawatnya searah, oke, kawatnya searah, tuh dia ntar setelah itu ntar bakal jadi langsing, tuh ntar si kawatnya jadi gini. Artinya ini ketarik, yang itu juga ketarik. Oke, seperti itu. Kalau misalkan yang berlawanan arah, nah misalkan kayak gini. Tuh, nah dia bakal menggembung. Nah, oke, jadi nambah endut nih. Atau ya ini sekedar ilustrasi aja. Artinya ini ketolak ke sana gitu ya. Nah, kawat yang ini juga ketolak ke sana. Nah, artinya kan nambah gendut. Kalau ini nambah langsing gitu. Tapi untuk menentukan besarnya ya sama. Ini kayak gini. Cuman ditentukan arahnya saja. Tarik menarik atau tolak menolak. Kalau searah tarik menarik. Kalau berlawanan arah tolak menolak. Ini untuk dua buah kawat. Bisa jadi ntar ada 3 buah kawat atau 4 buah ya bisa ntar, tapi 1/1. Misalkan nih ilustrasi contoh deh, example sambil ini aja deh. Kalau kamu punya kawat sama warna apa Om sekarang? Oranye deh. Oke, sip. Ada 3 buah kawat misalkan tuh. Oke, ini kawat yang pertama, kawat 1. Ini kawat yang kedua juga ke atas misalkan, ini kawat yang ketiga. Oke, ini 2, yang ini ke 3. Ntar misalkan ditanya berapa resultan gaya di kawat pertama misalkan. Nah, kalau ditanya di pertama ya berarti ntar ngegambar gayanya ya harus di kawat pertama. Berarti si kawat pertama ini dipengaruhi oleh kawat 2 sama kawat 3. Oleh kawat 2 karena ini 1 sama 2 itu searah, berarti dia bakal tarik menarik. Berarti ini F, anggap F1 2 gitu ya. Nah, artinya gaya
yang dialami oleh kawat pertama akibat kawat kedua. Karena searah berarti kan ketarik yang ini ya. Oke, paham? Tuh sama kayak gini ketarik. Terus sekarang 1 sama 3 karena ini ke atas, ini ke bawah berarti tolak menolak. Oh, berarti kalau tolak menolak si ini bakal ketolak ke sana. Tuh, berarti kita sebut ini F kawat pertama oleh kawat ketiga. Kan ada 2 gaya tuh. Ada F12, ada F13. Berarti ntar F resultan di kawat 1 itu nilainya sama dengan misalkan nih ya F12 dikurangi F13. Misalkan seperti itu. Artinya yang gede dikurangi yang kecil aja. Kan kita cari satu-satu. F12-nya pakai ini, cari I1 sama I2 berarti kan kalau F13 berarti I1 sama I3. A-nya kalau 12 berarti A-nya ini, kalau 13 berarti A-nya ya itu. Oke, nah itu sekilas contoh sederhana kalau misalkan ada beberapa kawat yang saling berjajar. Oke, kita absen dulu yuk. Lo OL dari kota mana nih? Semoga ntar kita bersama tim si Bejo yang lainnya juga bisa berkunjung ke kota-kota lo semuanya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kita masih membahas tentang subpokok bahasan, ya masih gaya Lorentz. Oke, nah ini contoh soalnya atau latihan soalnya. Ini soal SNMPTN nih, tahun 2008. Sip. Ada gambar di bawah menunjukkan sebuah konduktor, ada kawat atau misalkan apa penghantar RS gitu ya. Oke, rumah sakit. Oke. Sepanjang 2 meter dialiri arus yang diletakkan secara tegak lusur. Apa itu Om tegak lusur? Maksudnya ini tegak lurus ya. Oke. Dengan medan magnet dengan rapat flux atau induksi magnetnya sebesar 0,5 Tesla. Jika gaya yang dialami oleh konduktor adalah 1 Newton dan arahnya masuk. Nah, ini kamu buletin dulu nih, masuk. Udah? Oke, sip. Maka besar dan arah arus pada konduktor adalah berapa? Oke, dan kemana gitu kan ya. Nah, sebelum kita menentukan besarnya, kita tentukan arahnya dulu aja deh. Arah medan magnetnya kemana tuh? Oh, arah medan magnetnya itu ke kanan sebesar B ya. Ingat nih jangan sampai ketukar nih. Kemudian kata soal arah apa nih? Gayanya masuk. Berarti di sini gayanya masuk. Nah, ini siapa nih yang masuk itu? F ya. Nah, berarti sekarang tinggal menentukan arah arus listriknya ya kemungkinannya ya ke atas atau ke bawah. Berarti dari RS atau dari S ke R. Oke, ya udah kita pakai kaidah tangan kanan. Yuk. Nah, ini induksi magnetik B itu diwakilin oleh 4 jari kamu. Berarti 4 jari kamu mengarah ke kanan. Coba praktekin. Oke, tuh ke kanan. Sip. Nah, sudah. Kemudian telapak tangan kamu arahkan masuk menuju monitor atau tempelin tangan kamu ke monitor. Sudah. Nah, kamu lihat tuh ibu jari kamu mengarah ke mana? Oh, ibu jari saya mengarah ke atas, Om. Ya sudah, berarti ini arah arusnya bengkok-bengkok. Nah, arah arusnya ke arah harusnya ke atas besar I. Berarti dari S ke R. Oke, berarti S ke R, berarti R ke S salah, R ke S salah, R ke S salah. Antara B dan D. Kalau B dan D berarti C. Oh, bukan, maksudnya jawabannya tinggal milih B atau D. Oke, yuk kita tentukan besar gaya Lorentz-nya dulu. Berarti dari persamaan F, B, I, L atau F, I, ILB itu apa Om? Ya arus panjang medan magnet. Gayanya berapa Newton? 1 Newton. Oh, buat arusnya ditanyain. Panjangnya berapa tuh? 2 meter. Oke, induksi magnetnya 0,5. Ya sudah, foya-foya berarti I sama dengan 1 dibagi 2 kali setengah 1. 1 bagi 1 1. Oke, berarti jawabannya ya 1 ampere. Selesai. Itu mana coba yang 1? Oh, berarti yang B. Oh, kan gampang. Berarti SMPTN ya fisika ya lo coba dulu, jangan main tinggalin aja soal fisikanya. Yo, semoga lo bisa lolos di SNMPTN tahun ini. Assalamualaikum. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita akan membahas sedikit tentang gaya Lorentz. Sip, ini dia soalnya. Tuh.
Ada sebatang tembaga tipis mendatar memiliki panjang 1 meter, masanya 50 gram. Oke. Berapakah kuat arus minimum melalui batang tersebut yang dapat menyebabkan batang itu mengapung secara mendatar dalam suatu medan magnet 2 Tesla. Oke, kenapa? Misalkan si batang tembaganya harus dikasih arus biar ada yang namanya gaya Lorentz kan ya. Artinya gaya Lorentz pada sebuah kawat menghantar itu kan besarnya ILB gitu kan ya, FBIL kalau kata lo semuanya ya. Oke, ya udah kita ilustrasikan kondisi dari soal yang barusan kita baca. Oke. Nah, di sini karena dia tembaganya itu punya massa, berarti dia punya gaya apa itu? Betul, dia punya gaya berat. Nah, kita anggap gaya beratnya berarti menuju pusat bumi kan ya. Oke, berarti di sini ke bawah tuh. Oke, sebesar siapa? Sebesar mg. Oke. Nah, kalau dia misalkan hanya mempunyai gaya berat doang, berarti si tembaga itu kan bakal jatuh ke bumi gitu ya. Nah, ini bumi misalkan nih. Oh, kan gitu. Bumi, sip. Berarti akan jatuh. Nah, sementara si soal minta dia si batangnya itu tetap mengapung. Oh, kalau mengapung berarti harus ada gaya yang melawan arah gaya beratnya. Berarti arahnya harus ke mana? Harus ke atas tuh. Nah, misalkan sebesar F Lorentz. Nah, kenapa bisa ada F Lorentz? Karena di situ si batangnya ditempatkan dalam suatu daerah yang bermedan magnet, misalkan arahnya masuk deh. Nah, ini misalkan medan magnetnya pada masuk tuh. Oke. Tapi kalau ada medan magnet nggak ada arus, yang nggak bakal ada gaya Lorentz. Makanya di sini ditanyain berapa kuat arus yang mengalir agar si gaya Lorentz-nya dapat bekerja mengimbangi gaya beratnya. Oke. Nah, kalau misalkan gaya Lorentz ke atas, berarti kalau B-nya ke masuk berarti arah I-nya ke sana kan ini ya, pakai kaidah tangan kanan. Tapi di sini nggak dikasih atau nggak ditanyain arahnya, cuman ditanya besar kuat arusnya saja. Ya sudah. Oke, kalau mengapung atau misalkan kalau melayang berarti jumlah gayanya itu nilainya sama dengan 0 kan ya. Artinya berarti gaya Lorentz itu nilainya sama dengan gaya beratnya gitu ya. Oke, gaya Lorentz kalau pada kawat menghantar itu kan I dikali L dikali dengan B gitu kan ya, nilainya sama dengan M kali G. Ya sudah, tinggal masukin I-nya, ditanyain panjang kawatnya berapa? 1 meter. B-nya berapa Tesla? 2 Tesla. Oke. Masanya berapa kilogram nih? 50 gram itu berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya, dikali gravitasinya 10. Maka I sendirian tuh sama dengan 5/2 dikali 10 pangkat min 1 atau 5 bagi 2, 2,5 kali 10 pangkat min 1 atau nilainya kalau desimal lagi berarti 0,25 ampere. Oke. Nah, itu jawabannya berarti yang mana? 0,25 ampere berarti yang itu gampang. Artinya di sini tipe soalnya itu menghubungkan antara gaya Lorentz dengan gaya berat untuk kondisi ini. Ntar ada suatu saatnya gaya Lorentz dihubungkan dengan gaya sentripetal ketika sebuah partikel bermuatan bergerak melalui daerah yang bermedan magnet. Oke, untuk soal berikutnya kita buka lagi. Semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.